Robin van Persie kembali ke Manchester United bikin geger. Mantan striker Manchester United Robin van Persie terlihat kembali ke tempat latihan klub di Carrington pekan ini. Robin van Persie terlihat makan malam dengan manajer Erik ten Hag setelah kemenangan 3-0 Manchester United atas West Ham akhir pekan lalu. Beberapa hari kemudian, Setan Merah menyambut kembali mantan pemain internasional Belanda itu ke klub setelah hampir 9 tahun sejak dia pergi. Kembalinya Van Persie ke United disebabkan oleh kursus kepelatihan UEFA yang diambilnya saat ini, klaim The Athletic. Pria berusia 40 tahun itu telah diberikan izin untuk menonton sesi latihan Manchester United dan mewawancarai beberapa staf pelatih klub. Sebagai bagian dari kursus lisensi pro dengan Asosiasi Sepak Bola Belanda, dia akan berada di Carrington hingga hari Kamis. Van Persie, yang memenangkan gelar Liga Primer selama 3 tahun bersama United, saat ini menjadi pelatih tim muda Feyenoord. Dia gantung sepatu pada tahun 2019 sebelum menjadi asisten pelatih sambil bekerja di akademi klub Belanda tersebut. Van Persie akan memantau Manchester United, sementara pasukan Ten Hag bakal melanjutkan persiapan mereka untuk pertandingan Liga Primer melawan Aston Villa, Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024 malam WIB. Sir Jim Ratcliffe ubah kebijakan transfer, duo wonderkid jadi buruan utama di musim panas. Michael Olise dan Jarrad Branthwaite dilaporkan menjadi target Manchester United saat Sir Jim Ratcliffe ingin merevolusi kebijakan transfer klub dengan memangkas pengaruh Erik ten Hag. Ratcliffe ingin mencari pemain usia muda dan menggunakan pendekatan berbasis data, seperti yang dilakukannya pada kegiatan olahraga lainnya bersama Ineos. Sedangkan Ten Hag terbiasa dengan pengaruh yang cukup besar dalam hal transfer, dengan keberhasilan klub mendapatkan mantan pemain Ajax Amsterdam, Anthony dan Andre Onana, selama masa kepelatihannya. Namun Ratcliffe yang menyelesaikan pembelian 25% saham klub senilai 1,3 miliar pound sterling pada bulan Desember ingin mentransformasi kegiatan operasional transfer Manchester United. Olise dan Branthwaite masuk dalam radar Manchester United dan bahwa Ratcliffe telah bertemu dengan para ahli data klub dengan tujuan untuk membangun platform data terbaik di dunia olahraga. Manchester United telah merekrut Omar Berada dari Manchester City untuk menjadi CEO dan Direktur Sains Data baru mereka, Dominic Jordan, yang meresmikan jabatan tersebut pada tahun 2022, mengatakan bahwa ia berharap bidangnya akan menjadi transformasional bagi tim. Jelas bahwa pendekatan transfer Setan Merah saat ini, yang sering kali sesuai dengan preferensi dan keinginan Ten Hag, tampaknya telah menjadi bencana. Klub mengontrak Anthony dengan harga 85,5 juta pound sterling pada Agustus tahun 2022, dengan membayar 81,3 juta pounds di muka, dan telah menghasilkan 9 gol dalam 69 pertandingan atau yang lebih mengejutkan, 1 gol dalam 25 pertandingan musim ini. Pada bulan Juli mereka mengeluarkan dana sebesar 47,1 juta pounds untuk Onana dari Inter Milan, yang memiliki salah satu persentase penyelamatan terbaik di Premier League namun memiliki kebiasaan melakukan kesalahan besar. Nama Olise pasti akan selalu muncul di bursa transfer mengingat ia selalu dikaitkan dengan klub-klub 6 besar. Manchester City dilaporkan akan bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya di musim panas nanti. Premier League masih harus mengesahkan investasi Ratcliffe di Manchester United. Namun dari sana semuanya akan berjalan lancar. Dia telah melakukan upaya nyata untuk menjalin hubungan dengan para pemain dan staf, menemui mereka di Old Trafford dan pusat pelatihan Carrington. Atas dasar tersebut, yang dilakukan Ratcliffe pendekatan yang jauh lebih langsung daripada yang dilakukan oleh keluarga Glazer, yang menuai kemarahan para penggemar karena ketidakhadiran mereka di pertandingan. Masih ngotot, PSG coba rayu Marcus Rashford dengan tawaran gaji selangit. Paris Saint-Germain dikabarkan siap untuk memperbarui ketertarikan mereka pada Marcus Rashford saat mereka disibukkan menyusun daftar pengganti Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain mencoba menggoda sang penyerang Manchester United untuk pindah ke Paris pada musim panas ini, dengan mengajukan tawaran bayaran 400.000 pounds per minggu. Sejatinya, Rashford telah menandatangani kontrak baru di Old Trafford senilai 300.000 pounds per minggu pada bulan Juli, yang mengikat masa depannya di klub hingga 2028. Namun, musim yang kurang baik serta kasus indisipliner membuat performa pemain asal Inggris tengah merosot. Ia hanya mencetak 4 gol sejauh ini dan membuat manajemen Setan Merah meradang. Sekarang PSG dapat melakukan pendekatan baru untuk penyerang berusia 26 tahun tersebut, namun hanya jika ia mengatakan bahwa ia tertarik untuk pindah musim panas ini.
Meskipun mendatangkan Rashford tidak berada di puncak agenda mereka, Les Parisiens akan mempertimbangkan kepindahan seorang penyerang yang dapat tampil impresif saat ia sedang dalam kondisi fit. Rashford mencetak 30 gol musim lalu, membuat Manchester United untuk mengikatnya dengan kontrak baru dan menjadikannya salah satu pemain terbaik di musim-musim mendatang. Kebutuhan PSG untuk merekrut seorang penyerang dapat menjadi lebih mendesak jika Mbappe memutuskan untuk pergi. Dia akan memberitahu mereka tentang keputusannya pada musim panas menjelang kontraknya berakhir, menurut AS. Mbappe memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya saat ini selama 1 tahun, dan mencegah klub kehilangan dia secara gratis di musim panas di tengah ketertarikan jangka panjang dari Real Madrid. Kontroversi atas kesembronoan yang dilakukannya di Belfast tidak membantu kasus Rashford, meskipun ia dikenal sebagai salah satu pemain Manchester United yang bekerja keras dan memiliki komitmen. Manchester United mengatakan bahwa Rashford telah bertanggung jawab atas tindakannya dan dia mencetak gol saat kembali ke tim inti dalam kemenangan 4-3 atas Wolves. Kabar buruk, Lisandro Martinez absen selama 8 pekan. Sebuah kabar buruk datang dari Manchester United, bek tengah Lisandro Martinez dipastikan harus menepi selama 8 pekan akibat cedera. Martinez tampil sebagai starter saat Manchester United menang 3-0 atas West Ham, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024, malam WIB. Dia berduet dengan Harry Maguire di jantung pertahanan. Manchester United menang berkat gol Rasmus Højlund dan Bres Alejandro Garnacho. Sayangnya, Martinez tidak mampu menyelesaikan pertandingan karena cedera. Bek asal Argentina itu terpaksa ditarik keluar lapangan pada menit ke-71, posisinya kemudian digantikan Rafael Varane. Manchester United baru-baru ini memberikan pengumuman terkait kondisi Lisandro Martinez. Mereka memastikan bahwa sang bek akan menepi cukup lama akibat cederanya. Setelah melakukan pemeriksaan medis, Manchester United mengumumkan bahwa Martinez mengalami cedera medial collateral ligament di lututnya. Akibat cedera ini, Lisandro Martinez akan menepi setidaknya selama 8 pekan, alhasil setan merah bakal kekurangan tenaga di lini belakang selama Martinez absen. Setelah divonis absen sekitar 8 pekan, Martinez mengunggah pesan di media sosial, dia berharap bisa segera kembali ke lapangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan besar yang saya terima dan meyakinkan kalian bahwa saya akan segera kembali ke lapangan, dan kita akan berjuang bersama, selalu bersatu. Rafael Varane siap ditawari kontrak gila-gilaan dari Al Nassr, bakal reuni dengan Cristiano Ronaldo. Rafael Varane sekali lagi bisa bermain dengan Cristiano Ronaldo, karena Al Nassr ingin memanfaatkan keinginannya untuk keluar dari Manchester United. Menurut Daily Star, Rafael Varane kecewa dengan Manchester United dan akan pindah ketika kontraknya berakhir pada musim panas mendatang. Tim asal Arab Saudi, Al Nassr, ingin menjadi yang terdepan ketika Varane cabut dari Old Trafford, dan diyakini bersedia menawarkan sang bek dengan kesepakatan sebesar 50 juta pound per tahun untuk menggodanya ke Timur Tengah. Jika Varane memilih untuk pindah, dia akan bereuni dengan Ronaldo sekali lagi. Keduanya adalah rekan satu tim di Real Madrid selama 5 tahun dan memenangkan 4 gelar Liga Champions, sebelum mereka bermain bersama di United selama periode kedua Ronaldo di Old Trafford. Mega bintang asal Portugal tersebut kemudian pergi pada akhir tahun 2022. Sejak saat itu, ia bermain untuk Al Nassr dan telah mendorong sejumlah bintang Liga Primer lainnya untuk hijrah ke Arab Saudi. Varane tidak hanya akan bergabung dengan Ronaldo di Al Nassr, Sadio Mane dan Aymeric Laporte lebih dulu bermain di klub Saudi Pro League tersebut. Sementara mantan rekan satu timnya di United Alex Telles juga pindah musim panas tahun lalu. Menurut laporan yang sama, pemain berusia 30 tahun itu semakin frustrasi karena kurangnya menit bermain musim ini, dengan ia beberapa kali mengutarakan keluhannya terhadap Erik ten Hag. Varane bisa segera tampil di lapangan, jika fit, menyusul berita cedera lutut yang dialami Lisandro Martinez baru-baru ini. Manchester United inginkan Robert Lewandowski sebagai ganti Anthony Martial. Rumor Manchester United untuk mendatangkan Robert Lewandowski di musim panas nanti nampaknya sulit jadi kenyataan. Barcelona selaku pemilik sang striker menolak untuk menjual sang striker. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United lagi berburu striker baru. Mereka mencari pengganti Anthony Martial yang kontraknya habis di musim panas nanti.
Salah satu nama yang dirumorkan akan direkrut Manchester United adalah Robert Lewandowski. Sang striker dikabarkan jadi pemain yang diinginkan Erik ten Hag menggantikan Martial. Sport melaporkan bahwa Manchester United sulit untuk mendapatkan jasa Lewandowski, pasalnya sang striker tidak akan dijual oleh Barcelona. Menurut laporan tersebut, Barcelona memutuskan untuk tidak menjual Lewandowski di musim panas nanti. Ini disebabkan Barcelona tidak memiliki dana yang memadai untuk membeli striker baru di musim panas nanti, sehingga jika Lewandowski pergi, maka mereka akan kesulitan mencari penggantinya. Laporan yang sama mengklaim bahwa Lewandowski sendiri juga belum berminat untuk meninggalkan Barcelona. Sang striker merasa bahwa ia masih bisa bermain di Barcelona. Ia juga yakin ia bisa memberikan kontribusi bagi tim asal Catalunya itu. Kontrak Lewandowski sendiri sudah mulai menipis di Barcelona. Ia bisa cabut sebagai free agent di tahun 2026 mendatang. Greenwood, Højlund dan Garnacho di lini serang Manchester United siap jadi trisula maut yang diimpikan di skuad Erik ten Hag. Duo Rasmus Højlund dan Alejandro Garnacho semakin padu di lini serang Manchester United, di mana mereka terus memberi kontribusi signifikan terhadap tren positif tim belakangan. Teraktual, keduanya tampil moncer dengan sumbangsi gol pentingnya yang mengantarkan The Red Devils meraih 2 kemenangan beruntun usai melibas West Ham United 3-0. Kombinasi Greenwood, Højlund dan Garnacho diyakini akan membuat lini serang setan merah ditakuti dan siap untuk menyaingi mereka yang berada di jalur juara. Fans Manchester United mengekspresikan harapannya agar Greenwood tak dilepas secara permanen ketika kontrak peminjaman dia di Getafe berakhir demi membentuk trio menakutkan musim depan. Bayangkan, lini serang diisi Mason Greenwood, Garnacho dan Rasmus Højlund di Manchester United, tulis seorang fan di Twitter. Namun, belakangan mencuat pula kabar yang menyatakan investor baru Man United Sir Jim Ratcliffe tak menghendaki kepergian Greenwood alias siap kembali memberinya ruang di skuad Erik ten Hag musim depan. Menarik menantikan kombinasi Greenwood, Garnacho dan Højlund bila trisula ini benar-benar diwujudkan musim depan, di mana ketiganya sejauh ini telah mengoleksi gabungan 22 gol plus assist.